Nah, selamat datang di Catatan Belajar Channel. Di sini kita akan ngebahas banyak materi pelajaran fisika, kimia, dan matematika. Jadi, buat kalian yang pengen dapat terus updatean dari kita, jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, kalau ada yang nggak ngerti, jangan ragu buat cantumin pertanyaan di komen di bawah video ini ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas dulu tentang larutan. Ya. Nah, larutan itu ada banyak cabang subbabnya ya, atau materinya. Di antaranya itu tentang pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di mana elektrolit itu adalah asam, basa, atau garam ya. Nah, ada juga tentang konsentrasi, di mana konsentrasi itu biasanya menanyakan tentang persentase dari kadar suatu unsur atau suatu larutan dicampur dengan larutan lain, atau juga bisa fraksi molnya ya, jadi tanya tentang fraksi mol. Bisa juga tentang kemolaran, atau ini juga bisa konsentrasi ya, simbolnya M. Nah, ini tadi materi lainnya berhubungan konsentrasi itu pengukuran dan pengukuran. Dan itu ada sifat koligatif seperti penurunan tekanan uap, PF atau penurunan titik beku, titik Ib sama tekanan osmotik. Yang ini itu sifat koligatif. Nah, ada juga yang tentang pH larutan, misalnya untuk larutan asam basa yang dicampur. Atau juga bisa menentukan pH larutan dari larutan asam yang kuat atau yang lemah, atau basa kuat, basa lemah, atau pH larutan dari campuran garam, ya, hidrolisis, larutan penyangga, atau campur antara larutan basa dan asam, basa dan asam ya. Nah, ada juga tentang kelarutan dari suatu larutan dan hasil kali kelarutannya, atau KSP, dan biasanya kelarutan simbolnya S ya. Nah, dari asam basa itu juga meliputi antara aenis sama basic klorid. Oke, ini tentang konsep dari si larutan. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan pH ya. Tentukan pH larutan. pH itu bisa dapat dengan cara memasukkan rumus log H+. H+ ini konsentrasi dari si ion H+-nya, atau konsentrasi dari si asamnya. Si pOH ini log dari si OH-nya ya, konsentrasi OH-nya, atau konsentrasi si basa ya. Nah, kita masuk ke contoh dulu ya. Misalnya nih, ada H+nya 10 pangkat min 7. Ditanyain si pH-nya. Kita masukin aja rumusnya min log H+. Nah, ingat lagi tentang materi logaritma. Jadi pangkatnya boleh turun ke maju ke depan ya. Jadi min 7. Log 10 itu adalah 1 ya. Jadi tinggallah min 7 kali min 7 itu plus 7 ya. Atau simpelnya tinggal pH itu adalah pangkat dari si H+ itu.
Gimana kalau di depannya ada angka? Ini sama. Kita masukin dulu. Min log 2 kali 10 min 5. Kita jabarin satu-satu. Pangkatnya turun ke depan ya. Min log 2 bisa kita jabarin. Ingat kali jadi tambah ya, sifat dari logaritma. Tambah min log min 5. Terus pangkatnya tinggal turun, jadi tinggal min kali min plus tambah. Itu karena min jadi saya tulis min ya, min log 2. Dapatlah hasilnya 5 kurang log 2. Cara singkatnya bisa kita lihat aja. X ini konsentrasi ya, boleh H plus, boleh OH min, tergantung diketahuinya. Misalnya H plusnya itu B kali 10 pangkat min A. Nah, pH-nya atau kita simbol pH atau pOH, tinggal pangkatnya turun ke bawah kurang log yang di depannya. Ya, ingat X itu bisa H plus atau OH min. Nah, kalau untuk netral, pH-nya itu sama dengan 7. Kalau asam, pH-nya lebih besar dari 7. Sekarang kita masuk ke tetapan keseimbangan air, ya, atau small PKW, ya. Nah, PKW ini sama dengan 14, ya. Nah, PKW juga sama dengan jumlah dari pH ditambah dengan pOH. Jadi, secara langsung jika diketahui pOH dan kita ingin menemukan nilai pH, tinggal 14 kurangi pOH. Ini berdasarkan tetapan keseimbangan air. Sekarang kita masuk ke rumus H plus dari asam kuat. Ya, kalau asam kuat itu rumusnya tinggal kita masukin konsentrasi asam sama dengan A kali kemolaran asam. Ya, A itu jumlah asam ya. Jumlah si H-nya. Ya, jumlah yang H plusnya. Nah, kalau asam lemah, H plus sama dengan Ka. Ka itu tetapan ionisasi asam dikali dengan Ma, molaritas asam.
pemolaran asam. Nah, dicari basa kuat, F hamil sama dengan ganti D, ya, sama dengan D kali ND, ya. D jumlah basa, ND pemolaran basa, ya. Nah, kalau KB itu artinya tetapan ionisasi basa. Nah, ini keterangannya. Nah, ciri dari cairan masuk ke garam atau hidrolisis. Cirinya, ini merupakan ion dari basa lemah dan asam lemah. Larutan garam ini mungkin bersifat asam atau basa, ya, tergantung reaksinya. Nah, reaksi ini tidak ada sisa. Saat bereaksi dia tidak ada sisa, ya. Saat bereaksi dia tidak ada sisa. Ciri dari hidrolisis. Garam dari asam kuat dan basa kuat itu tidak akan terhidrolisis, ya, makanya pH-nya netral. pH sama dengan 7. Sedangkan garam dari basa lemah dan basa kuat itu terhidrolisis sebagian, pH-nya lebih besar dari 7, bersifat asam, basa. Rumusnya, OH sama dengan KW akar KW per KA kali N. KW itu tadi tetapan air, ya. A itu tetapan emisi asam, N itu pemolarannya. Nah, di sini kita cara gampangnya melihat indexnya. Jika yang diketahui itu KA, berarti kita harus mencari OH dulu, ya. Sesuai dengan rumusnya. Begitu juga sebaliknya, ya. Jika diketahui KB, kita cari H+ dulu. Nah, gimana cara nyari H+? Nah, di sini. Jadi garam dari asam kuat dan basa lemah itu akan menghasilkan akan terhidrolisis sebagian, di mana amil akan menjadi asam atau pH-nya lebih kecil dari 7. Misalnya, H+ sama dengan akar KW bagi KD kali N. Kalau KW itu sama dengan 10 pangkat min 14, ya. Biasanya di soal nggak ditulis, jadi kita harus ingat. KW sama dengan 10 pangkat min 14. Dengan KA dan KB itu biasa ditulis di soal. Nah, kita di sini KB itu untuk mencari si H+.
biasanya umumnya di soal ditanyakan pH. Jadi walaupun yang dicari OH, kita cari pH-nya juga di akhir dengan cara 14 kurangi pOH. Nah, sekarang garam dari asam lemah dan basa lemah ini akan terhidrolisis sempurna. Oke. Rumusnya KW kali KA dibagi dengan KB ya, jadi dua-duanya akan diketahui. Ini untuk asam lemah dan basa lemah. Nah, soal untuk hidrolisis. Contoh, diketahui larutan CH3CONA 0,1 m dan Ka CH3COA sama dengan 10 min 5. Tentukan reaksi hidrolisis garam tersebut. B. pH larutan garam tersebut. Jadi kita ingat lagi tadi hidrolisis itu yang tersisa selalu tidak ada sisa ya setelah bereaksi. Dan dia selalu terbentuk dari asam atau basa lemah dan basa atau asam kuat. Jika dari asam lemah dan basa lemah, dia akan terhidrolisis sempurna ya. Tempat reaksinya CH3CONA itu dari CH3COH, ini asam lemahnya, dan NaOH itu basa kuatnya.
Sekarang kita tentuin pH garam ya. Ingat tadi kalau di kita HWKA, caranya kita cari si OH-nya. Ya, rumusnya KW per KA kali M ya. Ini dapat pH-nya, dapat OH-nya sih, dapat 5, kita cari pH-nya sama dengan 5 ya. Nah, 11,5 dapat pH-nya 9 ya. Ini dia hasilnya. Nah, sekarang kita masuk larutan penyangga ya. Larutan penyangga penyusun pH-nya konstan. Jika ditambah dengan asam atau basa, pH tidak berubah ya. Nah, ini nanti ini juga yang penting itu saat direaksikan, setelah direaksikan cuma yang lemah yang bisa beserta garamnya ya. Pertama, asam lemah dan garamnya. Jika yang tersisa itu asam lemah dan garamnya. Menggunakan rumus H+ sama dengan Ka kali
mol asam dibagi dengan mol garam. Ya. Mol garamnya ini juga bisa tulis bahasa konjugasinya ya. Nah, gimana kalau kita baca lemah dan garamnya? Kita ganti dengan Kb, OH- sama dengan Kb, kali mol basa per mol garamnya. Nah, di sini kebalikan dari hidrolisis, kalau buffer jika diketahui Ka, kita cari H+, jadi kita habis kita cari OH-. Terus bisa kita simpulkan secara keseluruhan, pencampuran asam plus basa, jika berhasil tidak dipisah, maka gunakan rumus pH garam atau hidrolisis. Nah, jika lemah yang bersisa, rumus pH penyangga. Nah, jika kuat yang bersisa, gunakan rumus pH sisa yang kuat. Ya, gunakan rumus asam kuat atau basa kuat ya. Kita masuk rumus soal penyangga ya. Yang pertama dua larutan 50 ml NaOH 0,1 M dan 50 ml CH3 COH 0,2 M. Tentukan apakah campuran tersebut penyangga atau bukan. Jadi ini diketahui soal cari molnya dulu dengan cara M sama dengan M kali C ya, jadi 0,1 kali 50 ml itu sama dengan nah, sekarang yang bawahnya M sama dengan M kali C itu 50 kali 0,2.
Oh, ini salah ya, ini 5 milimol ya. Dan yang bawahnya 10 milimol. Kita udah dapat mol dari 2 larutan. Kita tulis dulu reaksinya NaOH tambah CH3COH dengan CH3CONA tambah 2O. Kita masukkan jumlah molnya. Formula 5 milimol dan 10 milimol. Nah, kita perlu melakukan reaksi pembatas. Itu pilih yang milimolnya, pilih yang molnya. Setelah dibagi koefisien, itu cari yang terkecil ya. Dan juga mol 16 untuk tenaga yang bersisa harus yang lemah ya. Kalau misalnya kuat, tandanya itu beda lagi. Yang harus rumus batas kuat. Makanya terkecilnya 5 milimol dibagi 1 5 tetap ya, jadi bagi 1 10. Jadi kita pilih 5 milimol dengan NaOH sebagai reaksi pembatas. Dan reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien ya. Karena semuanya 1, jadi hasilnya sama 5 milimol. Ini kurang ya.
kurang 5 itu 0, 10 kurang 5 itu 5. Dan CH3 CONA-nya juga sisa 5. Jadi benar kalau yang sisa asam lemak dan basa konjugasi atau asam lemak dan garamnya itu yang bersisa, maka akan terjadi larutan. Maka larutan ini merupakan larutan penyangga. Nah, soal selanjutnya ini masih tentang penyangga ya. 0,15 mol asetat, Ka-nya 2 kali 10 min 5, dan 0,1 mol NaOH dilarutkan dalam air sehingga dipilih larutan penyangga dengan volume 1 liter. Tentukan pH larutan penyangga tersebut. Coba reaksinya. Mula-mula CH3 0,15, NaOH-nya 0,1. Jadi saya reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien dan pilih range pembatas terkecil. Kita tahu di sini 0,1 yang terkecil ya, jadi kita pilih 0,1 pada range pembatasnya. Nah, semuanya koefisiennya sama, jadi yang berarti tetap 0,1 itu salahnya.
kenapa jarang itu ke tangga ya. Saya ingat saat tali mol asam bagi mol garam. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 kali 0,05 bagi 0,1 bagi 0,1 ya. Hasilnya kalikan pangkatnya juga jumlahin ya. Dapat 10 kali 10 pangkat min 7 min 5 tambah min 2 itu min 7 ya, dibagi 10 min 1, jadi dapatnya 10 min 6 bagi 10 min 1. 10 min 1 kita positifin jadi 10 pangkat 1 ya, ditarik ke atas, jadi tinggal 10 pangkat min 5. Ini sih 14 ya. Nah, dapat nilai pH-nya.